أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhal muslimun أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita segala kenikmatan. Dan hendaknya kita harus selalu bersyukur dengan terus menambah ketakwaan kita kepadanya. Dan pada hari Jumat yang penuh berkah ini, marilah kita juga memberikan sholawat serta salam kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta pengikut setia beliau sampai hari akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya rezeki itu sudah ditakdirkan. Masing-masing dari kita sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah ada jatah rezekinya. Allah Ta'ala berfirman: "Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fir rizq." Dan Allah itu melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah mencatat takdir setiap makhluk termasuk rezeki, jodoh dan kematiannya sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Akan tetapi walaupun sudah ada takdir rezeki kita, bukan berarti kita tidak perlu bekerja, bukan berarti kita tidak perlu berusaha. Karena seorang muslim, walaupun kita tetap percaya bahwa takdir keputusan akhir itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, kita juga meyakini bahwa kita harus mendatangkan sebab, harus mendatangkan perbuatan yang menghasilkan takdir tersebut. Contohnya, Allah memerintahkan ketika kita selesai mengerjakan sholat Jumat untuk menyebar ke muka bumi untuk mencari nafkah. Fa-idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka apabila telah ditunaikan sholat Jumat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kesempatan khutbah Jumat kali ini kita akan melihat beberapa pintu rezeki yang dapat membuka rezeki kita sebesar-besarnya. Kita akan membahas beberapa amalan yang dapat memperlancar rezeki kita.
Maka ada 3 sebab pokok pintu rizki yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama adalah takwa, yang kedua adalah tawakal, dan yang ketiga adalah istiqomah. Maka faedah dari ketakwaan adalah akan diberi jalan keluar dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan tawakal akan memberikan kecukupan bagi kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Tolak ayat 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami jadikan bagi dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan kami akan beri rezeki dia dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah taala, fahuwa hasbuh, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Innallaha balighu amrih, sungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Maka ketakwaan itu dapat diperbaiki, ya, dapat dilihat dengan memperhatikan apakah kita sudah menjalankan kewajiban yang Allah perintahkan, apakah kita sudah melengkapi amalan-amalan sunnah kita. Misalkan seperti sholat 5 waktu dan melengkapinya dengan sholat rawatib, tahajud, dan yang lainnya. Kemudian dalam ayat lain disebutkan bahwa pintu rizki itu dapat dibuka dengan beristiqomah dalam beramal soleh kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Jin ayat 16. Wa allaw istaqamu 'alat tariqati lasqainahum ma'an ghadaqa. Dan bahwasanya jikalau mereka tetap beristiqomah, tetap bertahan pada jalan kebenaran, maka benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka dengan air yang segar, artinya memberikan rezeki yang banyak. Kemudian amalan pembuka rezeki yang lainnya selain ketiga amalan pokok tadi adalah yang keempat, memperbanyak istighfar, memperbanyak memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Allah berfirman, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, beristighfarlah, sungguhnya Dia adalah yang Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan akan memperbanyak harta dan anak-anakmu. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar, dan membuat untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah didatangi oleh orang-orang yang mendapatkan saran dari beliau. Maka ada orang yang mengalami kesusahan karena paceklik, ada yang susah karena kemiskinan, ada yang gagal panen, dan ada yang tidak punya keturunan. Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan kepada semua orang yang punya masalah ini dengan nasihat yang sama. Istaghfirillah, mohon ampunlah kepada Allah. Maksudnya adalah kita dengan memperbanyak istighfar kepada Allah, memperbanyak memohon ampun kepada Allah, niscaya Allah akan melapangkan rezeki kita. Kemudian Al-Hasan Al-Basri membacakan surat Nuh ayat 10-12 ini, di mana Allah dengan tegas mengatakan, barang siapa yang sering-sering istighfar, sering-sering memohon ampun, maka Allah akan lapangkan rezekinya, Allah akan lipat gandakan baginya harta dan anak-anaknya. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian amalan yang kelima
adalah menjalin hubungan dengan orang tua dan kerabat, apalagi yang sedang terputus. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyamudda lahu fi umrihi wa ayyuzada lahu fi rizqihi falyabarra walidayhi wal yasil rahimahu." Siapa yang suka untuk dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tuanya dan jalinlah hubungan dengan kerabatnya. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan derajat sahih. Maka di sini Rasulullah menyampaikan bahwa salah satu amalan yang bisa dilakukan agar rezeki kita bertambah, bahkan agar umur kita diperpanjang oleh Allah Ta'ala, adalah dengan kita berbakti kepada orang tua kita, baik yang sudah hidup atau yang sudah meninggal. Kalau sudah meninggal tentu dengan banyak-banyak berdoa. Atau bisa juga dengan menyambung tali silaturahim, dengan menyambung tali kekerabatan, apalagi dengan kerabat yang sudah terputus, yang sudah lama tidak berjumpa. Kemudian amalan yang keenam adalah dengan memperbanyak sedekah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yakhlifuh wa huwa khairur raziqin." Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah yang maha pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha qala li anfik alaik." Allah Ta'ala berfirman kepadaku, berarti ini adalah hadis qudsi, "Berinfaklah kamu, niscaya aku akan berinfak atau memberikan ganti kepadamu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jika kita bersedekah, jika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, mungkin dalam matematika kita itu harta kita akan berkurang. Kita punya harta 10.000, kita infakkan 1.000, maka matematika manusia hartanya jadi 9.000. Tapi kalau matematika Allah, 1.000 yang kita infakkan akan Allah lipat gandakan. Dan lipat gandanya tidak main-main. Allah berfirman bahwa barang siapa yang berinfak 1 kali, Allah akan membalas 700 kali lipat. Itu minimal, Pak. Setiap rupiah yang kita sedekahkan akan dibalas 700 kali lipat. Bahkan bisa lebih banyak lagi sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka balasannya itu bisa di dunia dalam bentuk keberkahan rezeki kita, atau bertambah jumlah rezeki kita, atau dengan balasan yang lebih baik, yaitu disimpan untuk pahala kita di akhirat. Kemudian amal yang ketujuh adalah dengan menikah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim." Dan nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Mengenai ayat ini, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Carilah kekayaan dengan menikah. Maka janganlah takut menikah karena belum punya pekerjaan atau belum punya harta. Tidak usah takut. Karena Allah yang menjanjikan, barang siapa yang menikah karena kemudian takut dengan kemiskinan, Allah yang akan memberikan rezeki. Allah yang akan memberikan kekayaan." Kemudian amal yang ke-8 adalah dengan sholat duha. Dari Nu'am bin Hamar, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda,
Qala Allah azza wa jalla, ya ibnu Adam, la ta'jizu an arba'i raka'atin min awwalin nahar akfika akhirahu. Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat salat di awal siang, yaitu pada waktu duha, supaya engkau tercukupi pada akhir siang. Di sini dengan jelas Allah menjanjikan, barang siapa yang rutin salat duha 4 rakaat di awal siang, maka Allah akan mencukupi rezekinya. Allah akan mencukupi keperluannya semua. Kemudian yang ke-9, dengan melakukan haji dan umrah, sebagaimana disebutkan hadis bahwa haji dan umrah itu dapat menghilangkan kefakiran atau kemiskinan. Kemudian yang ke-10, dengan memperbanyak doa. Karena doa silahul mu'min, bahwa doa itu adalah senjata orang yang beriman. Karena kita ini hanya mengandalkan Allah. Semua yang kita punya itu dari Allah. Semua upaya dan daya kita hanya bisa karena kehendak Allah. Maka ketika kita ingin sesuatu, yang bisa kita andalkan hanyalah doa kepada Allah Ta'ala. Dan di antara doa yang dipanjatkan adalah doa yang disebutkan dalam hadis sebagai doa untuk melunasi utang yang sepenuh gunung. Dari hadis Ali radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah mengajarkan doa, Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu dari bergantung kepada selain-Mu. Maka sering-seringlah kita berdoa untuk memohon rezeki kepada Allah, dan semoga Allah memberikan rezeki kepada kita dari jalan yang halal dan menghindarkan kita dari memakan makanan yang haram. Demikianlah khutbah pertama ini. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita agar kita bisa melaksanakan amalan-amalan di atas tadi, sehingga Allah bisa mencukupkan rezeki kita dan melebarkan karunia yang diberikan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ala ashabihi al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah wa'alamu anna Allaha amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati was salami ala rasulihil karim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين والمؤمنين في فلسطين وفي سوريا وفي مشارقها وفي مغاربها وفي كل مكان، وكن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا.
اللهم انصر المجاهدين في سبيلك وألف بين قلوبهم ووحد صفوفهم ووفهم لاتباع كتابك وسنة نبيك ويسر لهم أسباب النصر وفتح البيت المقدس وإقامة شريعتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي والآخرة. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله